Kalau misalnya dibandingin lebih miripan Mbappe sama Ronaldo gaya mainnya kan eksplosif, kenceng gitu, step over yang tadi di kaki kayak gitu tuh. Messi kan nggak seperti itu gaya mainnya. Kalau GOAT ya GOAT di bidangnya masing-masing, di areanya masing-masing kalau menurut gue ya. Justru karena mungkin main dari awal sehingga Undaf nggak ketemu ketajamannya. Kan gini, waktu Undaf mulai dipanggil ke timnas terus dia cetak gol dari bangku cadangan, dari pemain cadangan terus dia main terus cetak gol, dia kan sempat marah ke Nagelsmann. Saya udah banyak cetak gol, kenapa kok nggak dijadiin starter gitu? Kenapa kok masih jadi pemain cadangan? Awalnya gue pikir masih jauh nih Brasil kalau misalnya mau jadi juara seperti di 2002 gitu ya. Tapi setelah berjalan sampai ngalahin Jepang kemarin, gue ngelihat faktor Ancelotti punya pegang peranan yang penting sih. Bung Ais, Ya. ada potensi nggak sih? Gue tuh pengen banget ya nonton Messi Ronaldo Last Dance di final Piala Dunia 2026. Kalau potensi sih ada ya, karena kan bagannya itu Ronaldo ada di bagian atas, Portugal ya, Messi Argentina di bagian bawah. Kalau seandainya mereka Portugal menang di juara grup, itu nggak ketemu di final, ketemunya perempat final. 8 besar ya. Tapi karena mereka jadi runner up, berarti kan bagannya beda tuh. Potensi kalau mulus semua ketemu di final. Cuman gue kok nggak yakin Ronaldo bisa mulus ke final, itu masalahnya. Kayaknya bukan cuma lu doang deh yang nggak yakin. Tapi ada Bung Erwin juga nggak yakin nih dengan Ronaldo sampai final ya. Ya, ini langsung ngomong ya? Langsung dong. Nggak diperkenalkan ya? Kan tadi Bung Erwin tadi kan. Apakah gue seterkenal itu? Nggak Ini pakai diperkenalkan. Pandit legend Erwin Fitriansyah. Legendan Bu Ais lah. Ronaldo itu grupnya, bagannya itu kan ada di grupnya Prancis, ya kan? Itu yang harus dihadapi dulu sebelum masuk ke final. Betul. Sementara Messi juga bagannya kan harus menghadapi Brasil atau Inggris. Ya ada Kolombia juga di situ. Jadi kalau ketemu bisa aja, asalkan mereka bisa ngelewatin lawan-lawannya itu. Kalau bicara soal Messi, ya itu tadi Inggris, Brasil. Sementara Ronaldo menurut gue lebih berat sih ketemu Prancis ya. Prancis mainnya kayak gitu, ya kan? Pemain cadangan sama pemain intinya beda tipis gitu kan. Sementara Ronaldo ya masih nyari gimana sih mainnya sama teman-temannya di Portugal itu. Oke, menang lawan Uzbekistan. Tapi Uzbekistan itu kan tim paling lemah di grup itu. Habis menang lawan Uzbekistan, 0-0 lagi lawan Kolombia. Jadi menurut gue masih belum ketemu sih. Nggak tahu nih nanti kalau lawan Kroasia bisa menang, terus Ronaldonya bisa ketemu chemistry-nya, ya bisa aja jadi lawan berat buat Prancis kan nanti di semifinal ya. Semifinal. Menurut lo, kenapa Ronaldo dengan skuad yang sebegitu bintang gitu ya? Ada Vitinha, Trincao di cadangan, John kemudian Neves, ya. Bernardo Silva ada di cadangan, John Neves, Bruno Fernandes, banyak lah. Kenapa sampai susah nyari pattern yang tepat buat Ronaldo di Portugal? Ronaldo itu umurnya udah 41 tahun. Oke lah, menurut penelitian mungkin badannya atau kondisinya itu sama kayak orang 20 tahunan gitu. Karena dia memang sangat disiplin dan itu yang bikin dia bisa bersaing sampai sekarang kan, disiplin dalam makanan, istirahat, latihan. Tapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa ada penurunan di situ ya, dan nggak bisa mungkin mengharap Ronaldo bisa tampil seperti 10 atau 15 tahun yang lalu gitu ya. 4 tahun yang lalu waktu dia main aja itu udah beda gitu, dan menurut gue 4 tahun lalu nggak ketemu juga chemistry-nya dengan teman-temannya ya. Kalah sama Maroko ya? Kalah sama Maroko. Iya, sama Maroko. Dan harus ada adjustment, penyesuaian dari dua pihak, dari Ronaldonya juga harus menyesuaikan, teman-temannya juga harus menyesuaikan gimana main bareng Ronaldo. Mungkin yang paling kelihatan harusnya mainnya kayak gitu. Waktu dia ncetak gol Uzbekistan, waktu dikasih bola sama Bruno. Oh ya. Iya kan? Ronaldo waktu Bruno belum kasih bola, dia kan ada di garis tengah nih. Garis tengah dia larinya ke sana kan. Larinya ke sana, nggak langsung ke depan. Dan ada gestur dari dia yang tangannya begini. Itu kalau gua sotoynya gue ya, kayaknya dia minta supaya entar dulu, jangan dioper dulu gitu. Dia cari posisi dulu, dan true pass-nya Bruno itu kan pas di depannya dia gitu. Kalau bolanya kayak gitu dan chemistry-nya seperti itu, bahaya. Karena ya bagaimanapun Ronaldo pasti punya pengalaman ya, dia tahu visi seperti apa, mainnya kayak apa. Meskipun soal kecepatan dan timing sih kalau gue ngelihatnya ya. Beberapa kali dia ketika ada umpan, timingnya nggak pas sehingga nggak bisa
maksimal gitu. Entah itu harus jadi shooting atau dilepas ke temennya gitu kan. Ada di pertandingan pertama lawan Kongo kan gitu kan. Di crossing dari pinggir, belakangnya ada Bruno gitu. Nah itu chemistry seperti itu yang harusnya bisa lebih ketemu gitu ya. Tapi masalah juga gini masalahnya ya. Kita udah melihat udah beberapa tim besar tuh kesingkir. Jerman udah kalah. Belanda juga ternyata ngikut pulang kampung juga. Ini jangan-jangan Portugal juga bisa ngikut pulang kampung lebih cepat nih jangan-jangan nih. Ya kemungkinan itu pasti terbuka juga. Ya lawannya di babak kalau di babak knockout itu kan udah pasti ya udah terfilter dari babak penyisihan kan. Lawan pertamanya Kroasia. Setelah itu kan dia di grupnya Spanyol, ya kan di bagannya Spanyol. Kalau misalnya menang lawan Kroasia, Spanyol iya ketemunya Austria. Spanyol Austria, oke kita ngomong Spanyol yang lolos. Spanyol itu kan juara Eropa, ya kan dengan pemain-pemain yang bagus-bagus juga gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi belum ketemu Spanyol udah kalah duluan lawan Kroasia kan bisa juga seperti itu kan. Karena Kroasia kan juga bagus. Last dance juga kan Modricnya ya. Nah itu dia maksud gue kalau kita lihat pelatihnya Portugal kan Roberto Martinez. Ya. Ibaratnya ini pelatih Spanyol yang biasa main passing-passing bagus. Yang karakternya itu seperti yang dimiliki oleh Portugal. Ada Vitinha yang bisa pegang bola. Kemudian kalau waktu di Belgia kan bukan 2022 ya, tapi 18. ke belakang lagi 2018 bagus kan bersama generasi emasnya sampai semifinal waktu itu. Juara 3. Nah, kenapa di Portugal kok kayak mandek dia, kayak nggak bisa ngapa-ngapain? Apa dia terkendala justru sama Ronaldo jadi masalah atau gimana? Gue sempat baca kritiknya Chris Sutton ya. Chris Sutton bekas strikernya Blackburn, tandemnya Alan Shearer waktu juara. SAS ya? Iya, SAS, Shearer and Sutton. Kalau di Surabaya ada Chris Sutton. Chris Sutton Nawawi. Houston ya. Dia kritik waktu Portugal nggak bisa menang lawan Kongo di pertandingan pertama. Dia bilang Roberto Martinez itu kurang berani untuk ambil keputusan. Ketika Ronaldo nggak works, nggak maksimal, dia nggak berani untuk tarik keluar Ronaldonya gitu. Itu yang salah satu yang dikritik oleh Chris Sutton kepada sosok Roberto Martinez. Roberto Martinez itu juga bukan legendnya Portugal gitu. Itu juga yang bikin berat juga sih kalau menurut gue ya. Artinya kalau misalnya orang asing seperti Carlo Ancelotti ngelatih Brasil tim besar, pemain-pemainnya banyak pemain bintang. Carlo Ancelotti di klub kan luar biasa. Liga mana yang nggak juara sama dia kan? Di Champion 5 kali. Champion Inggris, Inggris di Jerman. Ya kan di Prancis. Juga, ya. Artinya Roberto Martinez nggak punya background seperti itu. Sehingga yang dihadapi pemain-pemain yang bintang, apalagi Ronaldo lagi kan, yang umurnya juga sudah senior dan gelarnya sudah banyak. Jadi yang salah satu yang dikritik oleh Chris Sutton seperti itu ya. Pertanyaannya Bung Ais, kenapa sih? Ya mungkin karena itu. Kan si Malakama juga Bung. Artinya nggak mainin Ronaldo misalnya, terus Portugalnya kalah, salah dia. Mainin Ronaldo, Portugalnya nggak maksimal, dikritik juga dia. Serba salah. Iya kan? Ada si Malakama di situ dan itu yang mungkin harus di breakthrough sih. Dan juga kritikan datang ya dari mantan rekan setimnya legend MU Paul Scholes dan juga diamini juga sama John Barnes yang dia bilang ini kok kayaknya terkesan Ronaldo ini egois ya. Lu menurut Mas Erwin setuju nggak nih Bung Erwin nih? Egois itu kalau untuk menyerang harus. Oke. Kalau menurut gua harus ada rasa egois dari seorang penyerang ya. Apakah itu bola harus di-shooting, apa diberikan ke temennya gitu. Itu salah satu aspek dari penyerang kayak Ronaldo memang harus egois. Tapi mungkin ya dari pertandingan pertama mungkin ya komentar dari Scholes. Itu Scholes juga kayaknya yang komentar tuh sama Chris Sutton juga ya. Ya waktu bola di crossing terus dia ambil tapi di belakangnya ada Bruno. Nah itu mungkin dari situ juga yang dikritik dari Paul Scholes gitu ya. Kan sempat bilang juga kalau misalnya udah umur 41 tahun ya udah jadi kiper aja kalau main di Piala Dunia kan. Paul Scholes kan ngomong gitu juga kan. Artinya di umur seperti 41 tahun di level Piala Dunia ya memang tantangannya berat sekali. Dia bilang it doesn't make sense untuk seorang striker main 90 menit di umur 41 tahun. Betul. Bahkan terakhir kan Nani itu ya, temen dia di Timnas dan juga MU itu sempat bilang berdasarkan penelitian gitu. Dia yakin saat ditanya, lu yakin nggak Ronaldo bakal main di Piala Dunia 2030? 30 kan 30. Kebetulan kan Portugal menjadi salah satu tuan rumah kan saat itu. Yakin dia. Yakin.
Masuk akal nggak menurut lu? Usianya nggak 45 tuh ya. Udah 45. 45 mau 46. 46. Seperti yang gue bilang tadi bahwa ada penelitian yang meneliti bahwa Ronaldo itu kondisinya sekarang itu seperti orang 20 tahun gitu ya. Kondisi fisiknya sekarang. Iya, mungkin masih bisa gitu. Tapi kan soal insting ya, soal Kecepatan. iya, kecepatan mungkin bisa pasti ada penurunan gitu. Ya tipikalnya dia kan yang eksplosif ya. Ya sorry kalau dibandingin sama Messi, tipikal mainnya Messi itu kan bukan yang lari kenceng terus gitu. Ya dia jalan-jalan visinya ngeliat sana, oper bola ke sana atau tahu-tahu ada temannya di belakang dia tahu gitu. Iya. Tapi kalau tipikal Ronaldo ya seperti yang kita tahu dia bagus, dia legend. Tapi pada masa prime-nya itu apakah sekarang masih ada? Ya ada penurunan terutama dalam hal kecepatan kan mainnya dia kan power gitu kan, lompat tinggi, bola daerah, terus dengan yang kakinya kayak keriting gitu. Ya, ya kan? Samba gitu. Iya, ya. Kan itu yang membuat mungkin ya di umur sekarang menjadi penyesuaiannya susah gitu kalau mau kayak gitu terus. Tadi menarik ya, mulai dibandingkan dengan Messi nih. Ini pertanyaan sejuta netizen nih. Kalau yang sebenarnya the real God ini Messi apa Ronaldo sih? Secara posisi mungkin nggak bisa dibandingin gitu ya. Secara gaya main juga nggak apple to apple gitu ya. Kalau misalnya dibandingin lebih miripan Mbappe sama Ronaldo gaya mainnya kan eksplosif kenceng gitu, step over yang tadi itu kaki kayak gitu tuh. Messi kan nggak seperti itu gaya mainnya. Kalau GOAT ya GOAT di bidangnya masing-masing, di areanya masing-masing kalau menurut gue ya. Nggak bisa di apple to apple dibandingin, ya sama-sama legend, sama-sama banyak gelarnya, sama-sama jadi kapten, jadi pemain penting, jadi inspirator buat tim gitu. Sama-sama GOAT, tapi beda. Nggak apple to apple gitu. Nggak bisa dibandingkan ya. Iya. Nah, kalau kita lihat ya terlepas dari Ronaldo nih, di 32 besar ini sudah 2 tim Eropa, raja Eropa yang tersingkir. Jerman, Belanda. Belanda dan Jerman. Dan baru 1 tim Eropa, ya ini kita hari Rabu ya. Rabu kita syuting. Kita belum tahu, nanti malam kan ada Inggris main ya. Baru 1 negara Eropa yang lolos, Norwegia. Sama Prancis. Sama Prancis, 2 ya berarti. Ada apa dengan Belanda dan Jerman? Kok ini musuh bebuyutan yang kayaknya kompak. Nih. Kita ngomong Belanda dulu misalnya ya. Okay. Sekarang ngomongin Belanda. Belanda itu lawannya Maroko. Maroko itu semifinalis loh 4 tahun yang lalu. Betul. Belanda sampai semifinal pun enggak. Ya kan kalah sama Argentina di perempat final adu penalti. Lawannya memang lawan berat Maroko, dan yang dikritik dari tim Belanda setelah kalah dari Maroko adalah Belanda itu terlalu main bertahan. Kalau saya ngelihatnya Belanda kok mainnya Catenaccio waktu lawan Maroko kemarin. Iya kan, DNA-nya Belanda itu kan total football. Pas ngelihat susunan pemain, ini Nathan Ake sama Mickey van de Ven biasanya mainnya pisah, kok main bareng. Pas lihat, ternyata mainnya main 3 back. Si Mickey tetap ditaruh di kiri, Nathan Ake sama Virgil van Dijk di belakang, satu lagi Van Hecke. Van Hecke. Jadi mainnya kok 3 back. Kemarin kan 4-2-3-1 mainnya. Di kiri Nathan sama Mickey gantian, sementara yang di tengahnya udah Virgil sama Van Hecke, ya kan? Di kanannya Dumfries ya. Mainnya bertahan. Udah gitu, ya udah Maroko dengan kualitas pemain individu bagus-bagus ya mereka merajalela gitu. Ya kayak Catenaccio Belanda itu kemarin itu, dan itu kan yang dikritik kan sama Koeman-nya akhirnya mundur sekarang kan. Ya oke, Koeman itu back, ya kan, legendaris. Tapi ketika Belanda ditangani back ya nggak harusnya bertahan seperti itu dong. Gitu. Tapi Belanda itu dari 2018 mainnya udah begitu. 2018 dulu Van Gaal ya kalau nggak salah. Luis Van Gaal ya. Luis Van Gaal. Mereka masih ada Van Persie itu ya. 14 2014. 14 ya? Iya 14 malah. 14 Van Persie, Arjen Robben kan. Dia mainnya defense counter. Yang lawan Spanyol kan begitu tuh. Dia kebobolan dulu terus counter attack begitu. Kemudian 2018 gue malah lupa. Gak lolos Piala Dunia soalnya. Gak lolos ya. 2022 di tangan Van Gaal juga mainnya begitu tuh. Mereka justru lawan Argentina tuh saat mereka ketinggalan 2-0, mereka mainnya bola-bola panjang. Nggak ada lagi total football. Ngandelin Weghorst ya. Ngandelin Weghorst ya. Dan sekarang juga berulang tuh. Ya artinya memang sekarang udah mulai hilang ya istilahnya karakter tim-tim di level-level seperti Belanda udah nggak ada lagi total football. Jerman juga udah nggak main staying power juga udah hilang gitu. Kalau Belanda tambahin lagi
nggak punya striker yang killer lagi. Betul. Zamannya Kluivert, Bergkamp, Van Nistelrooy, Van Persie. Ya sekarang Weghorst masih main. Iya. Brobbey yang Iya, utama. 34 tahun. Memphis Depay masih dibawa. Brobbey klubnya apa? Sunderland. Iya kan? Daniel Malen, Roma. Ya Belanda dengan striker seperti itu ya berat kalau untuk menghadapi Maroko yang semifinalis 4 tahun. Mungkin orang lupa, wah lawan Maroko aja kalah Belanda. Maroko itu semifinalis loh. Iya kan? Di 4 tahun lalu Belgia tumbang. Spanyol tumbang, Portugal tumbang sama Maroko. Sekarang Belanda ya nggak heran sebetulnya kalau Maroko masih tangguh. 9 orang pemain Maroko yang di 4 tahun ada, sekarang ada lagi 9 orang, meskipun 3 diantaranya kiper. Iya, dan kalau gue lihat tim-tim yang tumbang ini kan rata-rata yang nggak punya striker. Jerman nggak punya striker tuh. Havertz ya. Iya, Undav Ada kan Dennis Undav. justru dicadangkan, cadangan. jadi dipilih sebagai super sub. Yang cenderung jadi starter si Kai Havertz, yang notabene aslinya kan tuh attacking midfielder kan. Belanda juga gitu, nggak punya striker. Apakah ini indikasi bahwa tim-tim yang nggak punya striker harus siap-siap tersingkir? Spanyol juga nggak punya striker. Oh, Oyarzabal ya. Spanyol, Oyarzabal yang notabene bukan striker tuh dia. Bukan dia. Brazil juga nggak punya striker, tapi berhasil lolos lah sampai 16 besar. Dan cenderung yang bagus-bagus kan yang punya striker nih, Norwegia, terus juga ada lagi Prancis, Mbappé-nya. Argentina punya striker, walaupun yang ngegolin semuanya Messi. Ya akhirnya menurut lo, apakah ini pertanda bahwa kalau tim yang nggak punya striker itu bakal nggak mungkin sampai jauh, nggak mungkin sampai final? Sebenarnya nggak juga sih. Spanyol pernah jadi juara itu pakai false nine. Yang jadi strikernya kan Fabregas. Iya, Euro pernah. 2012 ya. 2012 ya, 2010 tuh Fernando Torres ya. Masih. Fernando Torres. Iya, masih ya. 2012 di Itu kan Euro itu. Euro tapi. Euro. Ya mungkin tim yang nggak punya striker yang bisa killer itu harus bisa menyesuaikan. Itu tugasnya pemain-pemain gelandangnya gitu. Tim seperti Inggris pun yang strikernya hebat ternyata juga Harry Kane juga di pertandingan lawan Ghana nggak bisa cetak gol. Kan katanya karena dukun kan katanya. Dukun Ya, yang Ghana. gitu ya. Berarti lawan Ghana berikutnya nih Kolombia nih yang bahaya nih kena fuh juga nih. Luis Diaz ya. Iya, jadi artinya harusnya bisa menyesuaikan dan pernah tim yang nggak punya striker bisa jadi juara gitu. Yang punya striker hebat kayak Haaland ternyata pemain gelandangnya juga nggak bagus-bagus amat, itu kan juga tricky juga sebenarnya Bung. Jadi ya kita lihat aja bagaimana tim dengan yang nggak punya striker. Tapi kalau Jerman sama Belanda memang nggak ada lagi sih striker hebat-hebatnya tuh. Kalau Jerman kan nggak ada lagi model kayak Miroslav Klose, Mario Gomez gitu ya. Podolski. Iya, Podolski agak ke kiri sih, bukan striker utama ya. Agak sayap dia. Muller Muller. Oliver siapa? Bierhoff. Oliver Neuville ya. Neuville. Ya, Bierhoff. Nggak ada lagi seperti itu kan. Tapi kan memang di mana-mana sekarang emang nggak punya striker bagus nggak sih? Di mana-mana. Entah kenapa sepak bola menuntut kita nggak punya the real number 9 lagi gitu. Ya mungkin trennya seperti itu Iya ya. kan, Dulu kan trennya 3-5-2 atau 4-4-2 ya, strikernya pasti 2 gitu kan ya. Tapi sekarang kan 4-2-3-1 atau 4-3-3 yang akhirnya strikernya cuma 1 gitu. Mbappe pun kalau misalnya dimainin di striker kadang-kadang juga melipirnya ke sayap gitu. Iya. Agak susah cari striker yang killer sekarang ya. Yang soal Belanda deh, ini menarik karena Belanda ternyata kalau defense kan 5 back tuh. Itu kan jadinya formasinya agak aneh tuh. Iya. 5-2-3 tuh. Jadinya yang di tengahnya itu tinggal si Gravenberch sama si De Jong kan, Frenkie De Jong. Kira-kira apa yang membuat Ronald Koeman kok setakut itu ya sama Maroko ya? Kok bisa mainnya jadi 5-2-3 gitu, padahal di sepanjang fase 5-4-1 gitu. ya bahkan 5-4-1 bahkan kan, karena yang di wingnya turun kan bahkan kan. Itu kenapa ya? Emang dia setakut itu sama Maroko ya? Wingnya Belanda itu akhirnya kan jadi pemain sayap, terutama Dumfries sih, ya kan. Dia kan daya serangnya ya model kayak Achraf Hakimi di Maroko kan. Ini agak bingung nih pemain back sayap atau penyerang sayap gitu kan, karena memang luar biasa daya serangnya. Cuman akhirnya ya harus menumpuk pemain di lini tengah dan Frenkie De Jong sama Gravenberch ya. Cuma 2 doang, Iya. Nggak balance sebenarnya. Sebenarnya kan ada Tijani. Ya, di pertandingan pertama kan mainnya kan 4-2-3-1, duanya itu Tijani sama Frenkie De Jong. Gravenberchnya
bisa juga main 4-3-3 kalau misalnya main 3 gelandang, 3 Gravenberch, Frankie sama Tijani. Cuman kan berubah-ubahnya ini yang bikin kestabilan kalau menurut gua nggak ketemu gitu di tim Belanda. Waktu di pertandingan lawan Maroko Tijani nggak main. Diganti ya kan? Ake, Iya, mundur. Ake yang main. Jadi artinya ada ya benar sih ya, kayaknya kok Kayak pengecut ya. ya kayak takut gitu ya. Kok menaruh rasa hormat terlalu tinggi ke Maroko sehingga mainnya menjadi nggak Belanda banget gitu ya. Kalau Jerman kenapa ya, Bu? Iya. Jerman. Padahal Dennis Undav main dari awal loh. Kemarin dari awal ya. Main dari lawan awal. Paraguay. Dia di belakangnya Havertz. Justru karena mungkin main dari awal sehingga Undav nggak ketemu ketajamannya. Kan gini, waktu Undav mulai dipanggil ke timnas terus dia cetak gol dari bangku cadangan, dari pemain cadangan terus dia main terus cetak gol. Dia kan sempat marah ke Nagelsmann. Saya udah banyak cetak gol. Kenapa kok nggak dijadiin starter gitu? Kenapa kok masih jadi pemain cadangan? Nagelsmann-nya kan juga marah. Kamu jangan ngomong gini di tempat di umum gitu. Kamu itu bagusnya memang sebagai super sub. Jadi Dennis Undav itu memang bagusnya jadi super sub menurut Nagelsmann. Ketika mainin jadi starter malah nggak cetak gol kan. Jadi ada memang kelemahan dari tim Jerman ketika nggak punya striker yang benar-benar bisa diandalkan, ya akhirnya Kai Havertz yang jadi striker ya, meskipun Kai Havertz di Arsenal juga sering main jadi striker kan, memang aslinya dia pemain gelandang itu, ya nggak punya pemain striker yang diandalkan gimana coba? Woltemade enggak ya, Woltemade ya? Belum lah, ya di Newcastle juga musim lalu banyak cederanya juga dia. Woltemade mirip Rudi Voller ya mukanya ya. Iya. Tapi mainnya nggak kayak Voller gitu kan. Tapi Paraguay loh yang ngalahin Jerman tuh Paraguay. Yang ya memang pertandingan pertama berantakan lah lawan Amerika. Tapi di kualifikasi kan mereka emang bagus tuh. Bagus. Artinya apa yang jadi kekuatan Paraguay bisa sampai singkirkan Jerman? Paraguay itu kalau nyambung Bung Ais tadi, di kualifikasi dia hanya peringkat 6 di CONMEBOL. Ya, peringkat satunya Argentina, peringkat 2 Ekuador, Kolombia, Uruguay, Brasil, baru Paraguay. Cuma Paraguay itu runner up defense terbaik di CONMEBOL. Yang paling bagus defense-nya Ekuador, hanya kebobolan 5 dari 18 pertandingan. Cuman 5, dia peringkat 2. Paraguay kebobolan 10. Itu peringkat 2 terbaik di CONMEBOL. Brasil, Argentina, Uruguay itu pernah kalah dari Paraguay. Makanya ketika orang Paraguay kok bisa menang? Mereka punya pengalaman di CONMEBOL, ketat loh CONMEBOL itu kan. Selisihnya kan cuma 1-2 gitu yang poinnya gitu ya, kecuali Argentina lah. Ya orang Brasil aja peringkat 5 gitu kan. Artinya di Paraguay ini memang punya kekuatan dalam hal defense. Gue sempat bingung waktu pertandingan pertama lawan Amerika. Nah, ini kok kayaknya dia defense-nya kuat di CONMEBOL kok kalah 4-1 gitu ya. Error ternyata. Di pertandingan kedua ketiganya kan dia bagus. Dan Jerman, gue pikir Jerman itu agak salah ketika kayaknya udah puas waktu menghadapi Ekuador di pertandingan terakhir. Mereka kalah, iya. Kayaknya kok udah puas setelah jadi juara grup, terus sudah pasti lolos. Lawan Ekuador kok kayaknya ada rasa udah puas gitu. Kebawa waktu lawan Paraguay-nya, jagoan-jagoan CONMEBOL ini kan memang bahaya gitu kan ternyata. Apa jangan-jangan ada meremehkan ya? Karena kan Musiala dicadangkan kan. Padahal itu salah satu pemain yang paling flourish di match begitu dia masuk di babak kedua. Kalau udah di level ini kayaknya enggak sih, enggak ada meremehkan atau mau rotasi apa lagi gitu orang. Kalau kalah langsung out gitu kan, kecuali kalau pertandingan terakhir grup gitu ya, udah pasti lolos gitu. Kayaknya enggak sih. Ya memang Paraguay-nya bagus ya, terutama defense ya, terutama waktu defense. Dan mainin emosinya kan berapa kali tuh pemain-pemain Jerman kepancing emosi, termasuk Musiala kan. Di benturan sama bek kanannya atau gelandang kanannya Paraguay, kepancing dapat kartu kuning juga gitu. Artinya menurut lo ini bukan kejutan? 2 jagoan Eropa tersingkir bukan kejutan ya? Kalau Belanda enggak kejutan kalau menurut gue, karena Marokonya memang bagus. Kalau Jerman ada unsur kejutannya ya. Wah, Jerman kalahnya sama Paraguay. Tapi kalau diteliti lebih dalam lagi, Paraguay di CONMEBOL itu ngadepinnya udah tim yang kelas berat juga gitu, dan mereka nggak didominasi bener-bener kan. Mereka bisa menang lawan Brasil, mereka bisa menang lawan Argentina gitu kan. Oke, di sisa Piala Dunia ini masih ada kejutan lagi nggak menurut Bung Erwin nih? Tim yang bakal mengejutkan nih kira-kira? Nggak semengejutkan Spanyol ditahan
Tanjung Verde sih. Nah, itu dia. Nggak seperti itu sih. Tanjung Verde bakal ketemu Argentina. Dia di fase grup 3 kali main nggak pernah kalah kan, walaupun nggak pernah menang juga ya. Kira-kira bakal bisa nahan Argentina sampai adu penalti nggak? Tanjung Verde tahan imbang Spanyol, Tanjung Verde tahan imbang Uruguay. Jadi 2 juara dunia loh yang ditahan Iya, imbang. makanya. Tapi kalau lawan Argentina dan Messi, gue pikir di fase knockout gini berat sih. Kalau untuk bahkan sekedar untuk tahan imbang ya. Kalau misalnya bisa tahan imbang pun itu bisa jadi kejutan terbesar sepanjang turnamen sih. Waduh. Kalau menurut gue ya, agak berat sih Bung. Kalau misalnya lawan Argentina, Tanjung Verde ini. Sebenarnya yang gue mengharapkan sebagai tim kejutan adalah tim-tim Asia. Ya. Jersey yang gue pakai ini nih, Jepang nih. Jepang. Sebenarnya dia kan tim kuda hitam kan sebenarnya kan. Tapi apa yang terjadi dengan Jepang? Ternyata daya ledaknya langsung terhenti dari 32 besar. Dia bahkan nggak bisa menembus 16 besar. Apa yang terjadi dengan Jepang? Jepang ini jadi harapan Asia, cahayanya Asia. Karena jadi 2 dari 9 tim asal Asia yang lolos kan ke 32 besar. Satunya Australia, Asia Dari Oceania. Asia dadakan lah ya gitu ya. Karena Australia. Jepang itu banyak yang menganggap terlalu polos mainnya. Terlalu naif untuk main di level turnamen seperti Piala Dunia. Oke, di single match mereka bisa menang lawan Brasil 3-2 main di Tokyo. Di friendly ya? Iya, friendly. Di uji coba lawan Inggris di Wembley menang 1-0 gitu. Tapi itu hanya satu aja gitu. Ketika main di sebuah turnamen yang lawannya beragam dan kebetulan juga apasnya Jepang dia kehilangan 3 pemain utama kan. Mitoma, Minamino, Kubo juga bisa main kan akhirnya. Endo juga. Kerasa ketika menghadapi Brasil dengan coba siapa yang di belakang Brasil? Ancelotti, bro. Ancelotti yang sudah kenyang di liganya udah kenyang dan ketenangan dari Ancelotti kan diakui sama pemain-pemain Brasil. Kita bisa menang lawan Jepang karena salah satunya Ancelotti tenang dan dia bisa kasih kita solusi ketika menghadapi babak pertama buntu lawan Jepang. Babak kedua digempur bola atas. Iya, bola atas kan. Pusing Jepangnya dan itu yang membuat Jepang akhirnya tersingkir. Itu tadi bahwa terlalu naif ya, memang orang Jepang kan jujur gitu ya, mainnya terlalu naif gitu. Polos ya. Iya, terlalu polos gitu. Tapi kan Ancelotti banyak yang bilang dia miskin taktik kan, tapi Enggak, gue enggak bilang gitu. Enggak banyak yang bilang, ada 1 orang yang bilang. Oh gitu. Kita perlu tekankan 1 orang yang bilang. Gue enggak bilang itu. Di belakangnya Ancelotti tahu gak siapa? Anaknya kan ada Davide Ancelotti. Dia itu yang jadi analis, yang jadi mata bapaknya. Jadi yang menganalisa permainan Brasil dan lawannya itu mostly si Davide Ancelotti dan dia yang memberi masukan ke bapaknya. Oke, coba kita breakdown ya. Kan tadi dibahas Jepang ini mainnya polos ya. Tapi kan sebenarnya Jepang mainnya lebih bertahan kan sebenarnya. Iya, dia bilang pemain-pemain Brazil kayak Matheus Cunha itu bilang mereka main terkonsep betul loh. Bertahan. Iya, mereka bertahan kemarin pakai 5 pemain belakang tuh. Dan 4 tahun lalu kan di fase grup mereka juga menang lawan Spanyol. Lawan Jerman. Menang lawan Jerman juga di satu grup kan, dan mereka menjadi juara grup. Nah, di laga kemarin kenapa nggak kelihatan mereka bisa bikin ledakan itu, walaupun mereka sempat unggul ya, sempat leading 1-0. Itu ada hubungannya kalau menurut gue ya dengan pemain-pemain penting yang nggak main. Ya. Tetap itu ya. Ada hubungannya pasti. Oke, sistemnya jalan ya, si siapa Haji Moriyasu, Hajime Moriyasu, sistemnya jalan. Menurut gue dia berhasil membuat sebuah sistem yang ketika ada beberapa pemain penting yang nggak main itu sistemnya tetap jalan. Tapi apakah maksimal atau enggak? Nah ini yang kelihatan waktu lawan Brasil. Yang hilang itu kan pemain-pemain penting dan punya ya di klubnya itu juga pemain top gitu ya, di klub-klubnya jadi pemain starter gitu. Minamino, Mitoma ya, Kubo, Endo. Itu yang kelihatan bahwa akhirnya kehilangan itu terasa ketika menghadapi fase yang penting dan menghadapi lawan kelas berat kayak Brasil. Nah, Brasil ini setelah mereka membuktikan kualitasnya lawan Jepang lah, menurut lu bakal sampai minimal semifinal ya? Semifinal sangat mungkin. Ya. Lawan beratnya mungkin akan Inggris ya di perempat final gitu ya. Meksiko dulu kayaknya. Iya, Meksiko. Inggris Meksiko. Iya. Inggris lawannya Meksiko. Inggris lawan Meksiko kan. Kalau lolos lawan salah satunya antara Meksiko dan Inggris tuh. Meksiko kan ketemu Inggris tuh. Brasil jadi. Tadinya gue pikir waktu turnamen mau mulai Brasil ini kalau dibandingin terakhir juara 2002. Yang materi pemain sekarang
kayaknya masih jauh deh dibandingkan 2002 Oh, iya. gitu kan ya. Ada Ronaldo 9 ya, R9, ada Kakak. Kan ada Kunya. Ada ya masih jauh lah bro. R9 sama akunya. Iya, jauh itu jauh. R9 itu kalau menurut gua masih the best striker sampai sekarang. Iya, ibaratnya levelnya tuh Real Madrid sama apa ya? Sama itu Persipon. Sama Persipon Daponsoro kali ya. Persidafon itu. Persidafon ya. Jadi awalnya gue pikir masih jauh nih Brasil kalau misalnya mau jadi juara seperti di 2002 gitu ya. Tapi setelah berjalan sampai ngalahin Jepang kemarin, gue ngelihat faktor Ancelotti punya pegang peranan yang penting sih, Bung. Nggak mungkin Federasi Sepak Bola Brasil mau menurunkan standarnya, nggak pakai pelatih dari Brasil, kontrak pelatih asal Italia, kalau kualitasnya nggak seperti Ancelotti, dan terbukti ya bisa gitu dengan pemain yang nggak terlalu bintang seperti Brasil biasanya ya, terus bisa sampai ke fase ini ya. Igor Thiago sampai dipanggil kan saking kekurangan striker tapi kan Brasil, dia 20 gol kan, dia cuma kalah dari Haaland di Liga Inggris. Ya tetap kan. aja Tetap kalah ya. iya. Tapi seberapa besar pengaruh Neymar di situ? Kan ada Neymar nih, walaupun kalau dari segi permainan ya udahlah Neymar nggak usah dipikirkan lah ya. Dia kayak udah fun football aja kayaknya. Iya, seberapa besar pengaruh Neymar di situ? Gue lebih ngelihatnya kepada sosok sih ya, bukan ke teknis, tapi kepada non teknis. Ya main juga dia masuk ke tim ini pun juga bukan diharapkan soal teknisnya sih ya, ke tim Brasilnya gitu. Dalam sebuah permainan dia sempat main kan kemarin 10 menit atau 15 menit ya di pertandingan lawan Scotland kan. Lebih kepada sosok sih ya. Neymar itu kan leader ya, inspirator buat pemain-pemain yang lain. Lebih kepada itunya sih. Berarti kuncinya adalah pelatihnya ya, Ancelotti. Ya. Iya. Tapi kan ada juga negara yang dia mengontrak pelatih asal Itali, tapi gagal total, yaitu adalah Uzbekistan. Dia kan ngontrak ini kan Fabio Cannavaro. Itu juga sama-sama pelatih Itali tuh. Tapi gagal total. Soal materi pemain beda, soal CV juga beda. Pengalaman pemain Uzbekistan main di top level juga beda sih. Berarti gara-gara faktor ganti pelatih itu juga ya. Mungkin kalau sama Timur lebih oke mungkin. Timur Kapatse. Iya. Bisa jadi. Tapi kan itu tadi bahwa Uzbekistan pemainnya siapa sih yang paling top selain Kusanov ya. Berat juga kalau untuk main di Piala Dunia kan. Iya. Nah, tapi Brazil ketemunya sebelum ketemu Meksiko ataupun Inggris. Kan ketemu Norway nih, ada monster di situ tuh. Haaland ya. Monster yang udah bikin 5 gol loh sekarang, udah 1 gol di bawah Messi sama Mbappe. Betul. Gimana? Bahaya juga Norway. Iya. Bahkan Norway itu mainnya lebih Brazil ketimbang Brazil sekarang. Lebih Brazil. Dan waktu ngalahin Pantai Gading ya. Haaland itu kan nggak banyak dapat peluang. Betul, dikunci itu. Iya. Kayak berhasil gitu ya, para pemain Pantai Gading tuh sukses ngunci Haaland, tapi 1 aja dia dapat, dia bisa cetak gol dan bikin menang gitu. Itu yang harus diwaspadain Brasil sih. Ya bisa juga Norway nyusahin ya, tapi tergantung Haalandnya seperti apa sih kalau Norway. Gue tertarik dengan ungkapan Bung Erwin tadi yang bilang ada dari 9 wakil Asia hanya 2 yang masuk ke 32 besar. Ini berbanding terbalik dengan Afrika yang juga 10 wakil ya. 9 yang lolos. 9 yang lolos. Bahkan seperti Kongo dan Tanjung Verde aja lolos. Ini apakah menjadi bukti kalau sepak bola Asia emang levelnya masih jauh banget sepak bola Asia? Jauh banget enggak, tapi ketinggalan iya. Tapi faktornya gini, pemain-pemain dari tim-tim Afrika itu kan banyak banget yang main di Eropa. Iya kan? Coba lihat misalnya Republik Demokratik Kongo. Siapa sih pemainnya? Ada ternyata Wan-Bissaka main di Inggris itu. Ada Tuan ZB. Iya, Axel Tuan ZB. Bahkan Tanjung Verde juga ada beberapa yang main di Liga Belanda ya. Iya, meskipun nggak di top levelnya semua gitu, tapi ada pemain-pemain yang mainnya di Eropa. Curaçao kan gitu juga, ada pemain-pemain yang main di Belanda. Makanya Curaçao kok bisa lolos sih gitu. Ya pemain-pemainnya banyak yang main di Liga Belanda gitu. Ya artinya ketika sebuah negara punya banyak pemain yang bermain di Eropa yang level kompetisinya bagus, ya akan kebawa di negaranya. Itu sih yang, ya Arab Saudi pemainnya kan nggak ada yang main di luar Arab, hanya satu, gue lupa siapa deh. Saud Abdul Hamid. Iya, Arab Saudi banyakkan yang main di Liga Arabnya gitu. Yordania juga seperti itu. Jadi ketika negara-negara Asia nggak banyak pemainnya yang bermain di Eropa ya,
susah gitu. Asal jangan ganti pelatih di tengah jalan ya. Iya. Kayak Uzbekistan kan maksudnya kan. Iya. Maksudnya itu kan maksudnya. Tapi gini deh. Indonesia kan Asia kan. Oh, padahal udah gue selamatin tuh tadi. Tapi gini deh. ini Di ulti menarik. aja sekalian di ulti. Iya. Tapi gini, menarik ya. Tadi dibilang kan Agus punya banyak pemain yang main di Eropa. Iya. Sebenarnya timnas Indonesia juga kan banyak pemain yang main di Eropa juga kan. Tapi Iya. berapa lama mereka main di timnas, di level timnas ya? Apakah udah lama? Iya. Capsnya udah berapa banyak coba? Apakah udah 30, 20? Belum. Iya, dan ganti pelatih juga. Pelatih ke jalan kan. Tapi ngomongin soal ganti pelatih nih. Ini kita udah ke timnas Indonesia ya. Ini udah topik terakhir nih soal timnas Indonesia. Kita akan menghadapi Piala AFF ya. AFF apa? ASEAN Hyundai Cup ya. Iya. Namanya ASEAN itu sekarang. Championship. ASEAN Championship ya. Ini dengan pelatih baru John Hartman, Bung Erwin melihatnya gimana? Apakah kita punya peluang untuk menuntaskan dahaga setelah bertahun-tahun ya kita nggak juara ya? Emang nggak pernah juara. Emang nggak pernah juara ya? Pernah juara. Nggak pernah juara. Kalau di level senior kita terakhir juara 91. Itu SEA Games, SEA Games, SEA ya, Games, SEA SEA Games. Games. Setelah itu nggak pernah lagi kita juara. Ada sempat 2007. Piala kemerdekaan. Iya, Itu kan nggak sempat. dihitung lah. Yang harus diingat gini, John Hartman tampil bersama timnas Indonesia di AFF ini ya. Pemainnya yang mana dulu nih? Iya. Kalau pemainnya pemain diaspora itu pada bisa main, juara tentu peluangnya besar. Kemungkinan Tapi kan enggak. Bukan ya. Iya, enggak. Dan ini memang plan dari John Hartman yang pengen lihat selain pemain-pemain diaspora yang udah dipakai di FIFA Series di Mozambik, seperti apa sih? Ya rombongan pemain yang kebanyakan bermain di liga Lokal. liga domestik. Kan programnya seperti itu. Nggak bisa ngelihat bahwa wah ini harusnya bisa juara nih John Hartman dengan penampilan seperti kemarin lawan Bulgaria, ya kan. Tapi pemainnya kan lain dan waktu untuk bersiapnya kan juga menurut gua belum terlalu banyak gitu, belum terlalu lama gitu. Ya lolos grup mungkin iya gitu, tapi kalau untuk juara harus lihat dulu Thailand sama Vietnam nurunin pemain utamanya enggak gitu, karena kan mereka juga AFF itu sudah bukan target utamanya mereka kadang-kadang kan. Tapi kalau Vietnam pasti pemain utama tuh, apalagi Gitu ada Nguyen Swanson kan, Iya. Rafael Son tuh, yang jadi berubah namanya Nguyen Swanson nih. Belum lagi Thailand juga pasti tim utama, walaupun Thailand yang sekarang jauh menurun kan ya. Nah, yang tidak pakai pemain utama kan pasti Indonesia. Pemain-pemain diaspora udah pasti nggak tuh, Lagi yang precision di Eropa kebanyakan ya. betul. Walaupun precision kan pasti mereka nggak dapat izin lah. Nah, di samping itu kan walau mereka nggak main kan masih ada banyak pemain-pemain keturunan nih di Diaspora. kita. Apa ada Tom Hai, Eliano Reinders, Rafael Strike mungkin kembali dipanggil, Ivar Jenner. Nggak cukup itu buat timnas kita bermimpi juara. Lebih kepada gini, John Hartman itu harus bisa membagi, gue mikirnya gini ya, harus bisa membagi apakah dia mau ngejar juara atau dia mau memenuhi kebutuhan, dia pengen lihat pemainnya seperti apa gitu. Nggak tahu nih prioritasnya nanti seperti apa. Kalau misalnya mau ngejar juara ya pemain-pemain seperti Tom itu akan menjadi pilihan utama pasti kan. Pasti. Iya. Tapi kalau misalnya mau lihat kebutuhan pemain yang dia pengen lihat di timnas selain rombongan yang udah pernah main ya itu kan bisa jadi pilihan yang bisa juara nggak gitu dengan pemain misalnya Tom dan kawan-kawan nggak main gitu kan. Itu sih gue ngelihatnya. Andai kan misalnya Tom Haye dan kawan-kawan itu main misalnya. Besar peluangnya kalau menurut gue jadi juara. Pasti main lah. Kalau yang di liga lokal kan pasti main tuh kemungkinan. Bahkan pemain seperti Sandy Walsh yang main di Thailand tuh ada kemungkinan kan dipanggil tuh. Bisa dipanggil lah, berpotensi dipanggil. Apalagi kalau dia pindah ya. Apalagi kalau dia pindah Kan rumor-rumornya kan mau Betul. main di Liga Indonesia. Sen Patinama tuh kemungkinan main. Artinya yang main di liga domestik hampir pasti main lah. Kecuali yang main-main di Eropa itu Kevin Dix, kemudian Jayce. Jayce. kiper dua itu Verdong. Emil dan juga Martin Paes pasti enggak. Nah, Besar sih. besar ya kalau Besar kalau menurut gue besar kalau mereka Tapi main. nggak punya striker loh kita loh. Ya itu makanya. Balik lagi dong. Striker Bang ya Bali ada, ya. tapi ada Excel sih, ada Excel. Excel untuk Kahu. Ada Ramadan Ramadan Sananta. Sananta. Ini peluang bagi pemain yang selama ini susah untuk menggeser posisi Ole. Oleh Romani. Ya, peluang sih. Berapa persen kita bisa juara Piala Waduh, AFF? susah juga nih kalau presentasi nih. Berapa? 60 lah.
60%. Ya. 60%. Oh, berarti ada peluangnya. Tapi semifinal lolos dong ya. Semifinal harusnya lolos. Semifinal lolos ya. Iya. Terakhir. Gue lupa mau nanya soal Piala Dunia. Kira-kira siapa final dan juaranya nih kira-kira? Finalnya Prancis Argentina. Nah itu dia, kan gue udah bilang. Ulangan. Iya, Prancis Argentina. Prancis Argentina lagi. Iya. Gue setuju tuh. Lu juga setuju lagi? Iya kan gue dari tadi selalu bilang, ini kalau mulus, Prancis Argentina ketemu lagi, pengulangan 2022. Karena dua tim ini yang paling stabil sejauh ini ya. Iya. Sejauh ini ya, kita bicara sampai hari ini. Kita nggak tahu nanti Lionel Messi-nya cedera atau tiba-tiba ada kondangan mungkin sehingga nggak bisa ikut. Kondangan gitu. apa? Ya kali aja, maksud gue kan gitu. Sampai hari ini gue setuju sama Bu Erwin bahwa dua tim ini yang paling konsisten dan paling menjanjikan. Juaranya siapa? Juaranya? Apakah balas dendam Prancis berhasil? Juaranya 55-45 Argentina yang juara. Wah, berarti Prancis gagal lagi dong. Waduh, Argentina juara lagi ya? Back to back Iya, ya, berarti Argentina back to back. Iya, back to di back era final, modern ya. back to back final dan back to back juara ya. Iya, back to back. Kalau begitu ya. Back to back juara udah pasti back Yang to back. final negaranya sama belum pernah juga kan? Iya, back to belum back ya? Belum ada ya? Apa tuh? Yang jadi di 2 edisi Final finalnya negaranya sama itu kan belum pernah juga. Ada 86 dan 90. Oh iya, iya, Argentina, Jerman. waktu Argentina, 86 Jerman. masih Jerman Barat tapi. Iya. dan Jerman Barat. dan ini kan dibalikin kan, Jermannya Iya. revenge kan. Gantian, balas dendam. gantian. Jerman yang juara sebenarnya. Iya. Berarti bisa dipastikan kesimpulannya adalah Ronaldo nggak sampai final dong ya berarti? Ya kalau Argentina Prancis ya nggak sampai final kan. Ronaldonya. Oke, udah kita tutup. Berarti last dance untuk melihat final Ronaldo lawan Messi Nggak kayaknya kesampean. sulit ya. Sulit, menurut Bung Erwin. Iya, jadi kalau misalnya Ronaldo ternyata nyampe final, ketemu Messi di final nih, kita panggil Bung Erwin lagi. Iya. Memang aku salah udah. Udah, thank you, let's close. Bye, sampai jumpa di episode berikutnya di Sikat Tipis. Thank you, bersama Bung Erwin Erwin. Fitriansyah. Thank you.